Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 4 April 2020. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 37 ayat 21 sampai 28. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu
jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hak Allah. Membunuh adalah tindakan yang keji, ngeri, kejam, biadab, tidak berperi kemanusiaan, dan juga menakutkan. Pada umumnya, orang tidak ingin melakukan tindakan ini. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial. Kendati begitu, ketika seseorang merasa terancam karena tidak mampu untuk menyelesaikan konflik dengan orang lain, timbul keinginan untuk menghilangkan orang itu dari dunia ini. Orang berpikir dengan tiadanya orang itu di dunia ini, maka persoalan akan berakhir. Ia pun akan merasa menang dan tenang di dalam hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nafsu membunuh telah menguasai hati dan pikiran imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Mengapa? Mereka merasa terancam akan kehadiran Yesus dengan mujizat pelayanannya. Ada ketakutan di dalam diri imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bila banyak orang percaya kepada Yesus. Setelah itu, orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci serta bangsa mereka. Rupanya Yesus merupakan saingan dan ancaman bagi orang-orang Farisi. Mereka tidak mau kehilangan pengikut dan pendapatan. Jalan yang paling tepat bagi mereka ialah membunuh Yesus. Bila Yesus mati, maka tidak ada lagi saingan dan ancaman. Kehidupan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi akan kembali tenang. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita melihat kehadiran orang lain sebagai saingan dan ancaman? Saat keberhasilan, kesuksesan, kecantikan, kekayaan, ketenaran orang lain membuat kita merasa iri tidak senang. Ketenaran orang lain membuat kita merasa iri dan tidak senang. Bila ya, kita perlu mawas diri, jangan sampai perasaan negatif itu menguasai hati dan pikiran kita, membuat kita merancang hal-hal buruk dan jahat terhadap orang lain. Sebagai umat beriman, kita tentu tidak menghendaki hal seperti ini. Maka marilah pada masa pertobatan ini, kita mengakui kelemahan kita. Belajar menerima orang lain bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai teman peziarahan hidup kita. Saling mendukung satu dengan yang lainnya.
dan terimalah orang lain tanpa syarat, karena itulah inti dari cinta. Semoga demikian. Amin.